Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini judulnya Hiyalun wa Takhtitun wa Kaidun Islamiyun. Hiyal, trik, takhtit, rencana, kaid, tipu daya, Islamiyun yang sifatnya islami. Ada trik-trik, ada rencana-rencana yang bisa dikategorikan sebagai tipu daya, tetapi dia bersifat islami, artinya dibolehkan. Tujuan Nabi Yusuf untuk membisik-bisikkan sesuatu kepada saudaranya ini adalah tahiyah, untuk mempersiapkan saudaranya ini terhadap peristiwa yang akan terjadi setelahnya, sehingga saudaranya ini bisa menyiapkan psikologinya untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Karena peristiwa yang akan terjadi setelahnya itu jika tidak diberitahukan kepadanya, itu akan membuat jiwanya terguncang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, para asatidzah dan para ikhwah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam majelis ini kita mendapatkan limpahan pahala yang kelipatannya tak terhingga, dan kita dianggap dan dihitung bermajelis ilmu selama 1000 bulan, 83,4 bulan, 83 tahun 4 bulan, melampaui masa produktif kita hidup di dunia ini. Ya, masa produktif manusia menurut ahli dunia itu sampai 60 tahun. Nah, di mana-mana perusahaan dan kantor usia 60 tahun adalah usia pemecatan terhormat. Itu pensiun. Ya. Kita masih baby face, kita masih bisa 2-3 perusahaan maksudnya. Itu ahlu dunia, tapi agama kita tidak mengenal kata pensiun, istilah pensiun dalam beramal. Apalagi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan melakukan amal kebajikan, maka kita dihitung menjadi hamba yang super produktif selama 83 tahun 4 bulan. Artinya aktivitas kebaikan kita di malam itu sama nilainya dengan kita melakukan amalan tersebut 83 tahun 4 bulan tanpa henti, tanpa jeda. Ini luar biasa ini, ma'asyiral muslimin. Ini adalah perjumpaan perdana dari sekian lama perpisahan kita. Ya, kita ketemu ini setelah kita beruban. Ya, saya beruban dan Nasatidza juga sudah beruban. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan dalam kitab tafsirnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Ya. Dan tidakkah kami telah memberikan kepada kalian usia panjang, masa hidup di mana seseorang bisa merenung dan berpikir tentang tujuan kehidupannya. Wa ja'akumun nadhir,
dan telah datang kepada kalian peringatan. Salah satu di antara peringatan itu adalah uban. Beliau meriwayatkan bahwasanya ma min sya'ratin tabyaddu illa qala li ukhtiha laqad danal maut fasta'iddi. Tidak ada selembar uban pun yang tidak ada selembar rambut pun yang telah memutih karena uban, kecuali dia akan berkata kepada saudarinya, rambut-rambut yang berada di sekitarnya, kematian orang ini sudah dekat, siap-siap ya. Jadi bagaimana kalau sudah banyak ubannya, ribut sekali sudah itu di situ, sudah ribut, ya ramai berita kematian. Maka yang harus kita siapkan adalah menghadapi kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan atau menyiapkan bekal apa yang akan ia persembahkan besok hari. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi ketakwaan adalah merupakan persiapan penting, khususnya bagi kita-kita yang telah beruban. Kita, karena saya juga sudah beruban. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini ya, judulnya Hiyalun wa takhtitun wa kaidun islamiyun. Hiyal, trik. Takhtit, rencana. Kaid, tipu daya. Islamiyun, yang sifatnya islami. Ada trik-trik, ada rencana-rencana yang bisa dikategorikan sebagai tipu daya, tetapi dia bersifat islami, artinya dibolehkan. Nah, ini bisa dipetik dari kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam pada periode perjumpaannya dengan saudara-saudaranya setelah ia menjadi apa dia? Menteri apa dia? Menteri sosial, ya kan? Ya, mensos dia. Ya, bagi-bagi sembako, ya. Tapi ini bagi-bagi sembako bukan karena pilkada. Ya. Ya. Menko perekonomian. Oh ya. Menko perekonomian, bisa juga include dalamnya menteri sosial, ya kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma dakhalu ala Yusuf, ketika saudara-saudaranya telah masuk ya, menjumpai Yusuf alaihissalam, awa ilaihi akhahu. Awa itu artinya membawa ke tempat khusus atau ke tempat perlindungan. Jadi Nabi Yusuf langsung mendekatkan saudaranya kepada dia di tempatnya yang khusus. Siapa dia itu? Saudaranya Bunyamin. Lalu dia berkata, qala inni ana akhuk, sesungguhnya aku ini saudaramu. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka kamu jangan khawatir ya, kamu jangan cemas dengan apa yang mereka nanti lakukan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam telah menginformasikan kepada saudaranya ini dua informasi penting yang membuat nanti saudaranya ini merasa aman dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi setelahnya. Apa pelajaran yang penting? Nanti ada pelajaran penting di sini nih, yang akan diungkapkan oleh Syekh. Jadi berapa saudaranya Nabi Yusuf ini? 11 ya, 11. 10 itu saudara tiri, ya, saudara sebapak, tidak seibu, ya kan? Adapun Bunyamin saudara kandung, seayah dan seibu. Ya.
Mereka ini masuk ya, di ruangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Yusuf alaihissalam mengkhususkan Bunyamin tempat ya, masih dalam satu ruangan yang sama. Lalu kemudian dia bisiki saudaranya, inni akhuk, saya ini saudaramu. Inni ana akhuka, sungguhnya aku ini adalah saudaramu. Fala tabtais, bisik-bisik begitu. Fala tabtais bima kanu yaf'alun. Kamu jangan cemas ya, kamu jangan khawatir dengan apa yang mereka akan lakukan nanti. Syekh mengatakan di sini, wa fihi dalilun ala jawazit tanaji lil maslahati. Pada ayat ini ada petunjuk bolehnya seseorang berbisik-bisik untuk suatu kemaslahatan. Pada dasarnya berbisik-bisik itu tidak dibolehkan ya, tanpa melibatkan orang-orang yang berada di dalam ruangan yang sama. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan, idza kuntum salasa fala yatanaja isnani dunal akhar atau duna sahibihima illa biiznihi. Dalam riwayat yang lain, dikatakan hatta yakhtalitu bin nasi, sampai mereka bergabung dengan orang banyak. Karena bisik-bisik itu, fa inna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu akan membuat saudaranya menjadi sedih. Apa itu nah bisik-bisik kan itu ya, 3 orang, 1 tidak dilibatkan ya. Ini kalau umpamanya ada akhwat, ada ummahat masuk ya dalam satu ruangan yang sama, 3 orang, lalu keduanya berbisik-bisik, mentang-mentang yang satu ini dipoligami, mungkin dia bilang, jangan kau dekat-dekat itu istrinya suaminya berpoligami, nanti kau dipoligami juga kau. Nah, jadi tidak boleh berbisik-bisik, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian saya mengatakan di sini pada ayat ini ada petunjuk bahwa berbisik-bisik itu boleh, meskipun tidak melibatkan yang lain, karena ada suatu maslahat. In kanal majlisu amiran bi aksar min salasatin, dengan syarat jika dalam majlis itu rame, rame lebih daripada 3 orang. Yang dalam ruangan itu berapa orang? 12 orang. 12 orang dengan Nabi Yusuf. Ya, berarti ada 10 orang yang tidak dilibatkan dalam percakapan rahasia itu. Ada 10 orang. Itu aman. Ya. Yang terlarang itu kalau 3 orang. Yang dalam hadisnya kan 3 orang. Wa qad kana gardu Yusuf alaihi salam tahiyatu akhihi lima sayahdus fayasta'iddu lidzalika nafsiyan. Tujuan Nabi Yusuf untuk membisik-bisikkan sesuatu kepada saudaranya ini adalah tahiyah, untuk mempersiapkan saudaranya ini terhadap peristiwa yang akan terjadi setelahnya, sehingga saudaranya ini bisa menyiapkan psikologinya untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Karena peristiwa yang akan terjadi setelahnya itu jika tidak diberitahukan kepadanya, itu akan membuat jiwanya terguncang. Jadi supaya jiwa saudaranya ini nanti tidak terguncang oleh kesedihan, oleh kekecewaan, oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ya, maka dipersiapkan memang, dibisik-bisik memang akan terjadi sesuatu ya, tapi kamu jangan cemas. Wali alla yata'azza bitawjihi tuhmati lahu wa huwa ya'lam annahu bari'un, dan agar dia tidak terluka, terganggu dengan tuduhan yang akan diarahkan kepadanya, sementara dia mengetahui bahwa sesungguhnya dia bebas dari tuduhan itu.
Jadi kalau tidak disiapkan jiwanya, tidak diinformasikan sebelumnya bahwa nanti kamu akan dituduh mencuri ya, maka tentu dia akan sangat terpukul. Kok tiba-tiba saya dituduh mencuri padahal saya tidak mencuri? Ya. Jadi dikasih tahu memang nih, supaya nanti dia tidak cemas, tidak khawatir, tidak gundah gulana, tidak sedih, tidak baper. Kemudian wa kullu dzalika dalilun ala lutfi Yusuf wa hikmatihi. Semua itu menunjukkan pada kelembutan Nabi Yusuf serta hikmah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf benar-benar memiliki hikmah. Hikmah itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat amat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa dzalika min fadlillahi al-latif bi'ibadihi yu'ti fadlahu man yasha. Ini adalah merupakan tanda keutamaan atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tanda kelembutan Allah, dia berikan hikmah kepada Nabi Yusuf. Sehingga dalam peristiwa itu Nabi Yusuf alaihissalam telah menyiapkan secara mental saudaranya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk, sehingga saudaranya itu tidak tidak takut, tidak terguncang karena sudah disiapkan oleh Nabi Yusuf. Inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Yusuf, latif, maha lembut, lima yasha, terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi salah satu di antara kelembutan Allah adalah memberikan hikmah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan hikmah itu Nabi Yusuf alaihissalam mempersiapkan saudaranya secara mental untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Selanjutnya, wa yabdu anna Yusufa alaihissalam lamma ja'u bi akhihim awfa ma wa'adahum fajahhazahum bi jahazihim illa annahu dassas siqayata. Nampaknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya itu sudah datang membawa Bunyamin, saudara kandungnya, dan setelah menyiapkan untuk mereka bahan makanan yang mereka butuhkan dan yang mereka minta, namun Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan secara diam-diam piala, memasukkan secara diam-diam piala. Ini adalah tipu daya sebenarnya. Inilah dia, tipu daya, trik, apalagi takhtit, perencanaan yang dibolehkan untuk tujuan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Maka ketika Nabi Yusuf telah menyiapkan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya itu, maka ia menjadikan atau meletakkan as-siqayah, piala atau gelas istimewa yang biasa digunakan oleh raja atau oleh menteri. Dan gelas itu juga atau piala itu juga selain digunakan untuk minum, juga digunakan untuk menakar. Maka itulah yang diletakkan ke dalam karung, disembunyikan ke dalam karung saudara kandungnya, yaitu Bunyamin. Wa yabdu annaha syai'un yusqa bihi wa kana yastakhdimuha kadzalika fi kaili at-ta'am. Nampaknya piala yang dimaksudkan itu adalah piala yang biasa digunakan untuk minum, dan pada saat yang sama digunakan pula untuk menakar makanan. Au fi taqdir makayil ad-daulah,
atau untuk mengukur ya literan yang menjadi standar bagi negara tersebut. Wa hadha huwal alyaqu bima yusqa bihil malik wa lihadza qala al-qailu nafqidu suwa'al malik ya. Dan ini adalah pendapat yang lebih pas ya, bahwa piala itu adalah gelas yang biasa digunakan minum oleh raja. Oleh karenanya ya, yang mengumumkan peristiwa kehilangan itu mengatakan nafqidu suwa'al malik, kita telah kehilangan gelasnya, pialanya raja ya, yang biasa dipakai minum. Wa ta'ammal lamma kana amru raddil bida'ati ila rihalihim amara fityanahu. Perhatikan baik-baik kata beliau. Syekh siapa ini? Profesor Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar ya, hafizahullah taala wa fakka kaidahu ya. Semoga Allah menjaga beliau dan melepaskan beliau dari tahanan. Perhatikan kata beliau, ketika mengembalikan bid'ah, urusan mengembalikan bid'ah yang dibawa oleh saudara-saudaranya itu. Bid'ah itu adalah barang-barang berharga yang akan dibarter dengan bahan makanan ya, yang dibawa oleh 10 orang saudara tirinya Nabi Yusuf. Mereka bawa bid'ah, barang-barang yang berharga yang nanti dibarter dengan bahan makanan. Kan barang-barang itu kan dikembalikan oleh Nabi Yusuf ya, dimasukkan kembali ke dalam karung-karung mereka bersama dengan bahan makanan. Nah, untuk urusan itu Nabi Yusuf memerintahkan untuk memasukkan barang-barang itu. Siapa yang disuruh masukkan? Petugas-petugasnya ya. Amara fityani, beliau memerintahkan petugas-petugasnya yang memasukkan barang-barang itu ke dalam karung-karung mereka masing-masing bersama dengan bahan makanan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim. Nabi Yusuf mengatakan kepada petugas-petugasnya, pegawai-pegawainya, letakkan kembali barang-barang mereka itu ke dalam karung mereka masing-masing. Dikembalikan maksudnya. Lakin akan tetapi lamma jaa sya'nus suwa' ja'alahu huwa fi rihalihim. Tapi ketika untuk urusan piala raja ya, gelas raja yang mau dimasukkan ke dalam karungnya saudara kandung beliau Bunyamin, maka siapa yang memasukkannya? Beliau sendiri yang memasukkannya, tidak menyuruh siapapun, beliau sendiri yang memasukkannya. Walam yuzkar fil Qur'ani ma yush'iru bi annahu wakkala bihi ahadan. Tidak ada petunjuk sama sekali di dalam ayat ini bahwa Nabi Yusuf ketika itu menugaskan seseorang untuk memasukkan piala raja itu ke dalam karung saudara kandungnya. Tidak ada sama sekali petunjuk di dalam Al-Quran bahwa Nabi Yusuf memerintahkan orang lain. Kenapa? Kenapa kira-kira? Beliau mengatakan li'annal kitmana huna matlub. Karena kerahasiaan, menyembunyikannya dalam hal peristiwa ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang dituntut, supaya tidak ada orang yang tahu bahwa sesungguhnya yang memasukkan piala raja itu adalah Nabi Yusuf atas perintahnya. Jadi benar-benar peristiwa ini rahasia. Tak seorang pun di antara pelayan-pelayan, petugas-petugas, pegawai-pegawai, pengawal-pengawal Nabi Yusuf yang mengetahui peristiwa itu. Benar-benar rahasia. Sehingga semua orang menduga bahwa ini piala benar-benar dicuri. Kemudian beliau mengatakan, falam ya'mur bidzalika aqraban nasi ilaihi, maka beliau tidak memerintahkan orang terdekatnya sekalipun untuk melakukan hal tersebut. Idla hajata
wala maslahata bal qad yadurru dzalika bitadbirihi, karena tidak dibutuhkan dan memang tidak ada kemaslahatannya memerintahkan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Bahkan hal itu bisa berbahaya pada rencananya Nabi Yusuf. Itu bisa berbahaya bagi rencana itu sendiri. Bi khilafi wad'il bida'ati fir rihal. Berbeda dengan peristiwa ketika barang-barang saudaranya itu mau dikembalikan. Ya, itu enggak mengapa orang lain mengetahuinya, ya kan? Tidak ada rahasia yang mesti disembunyikan di situ. Falikulli halatin ma yunasibuhu, maka untuk setiap kondisi ada perlakuan khususnya. Ya, setiap kondisi ada perlakuan khususnya. Wa yabdu annahu ma in tamma wad'u as-siqayati hatta a'lama Yusuf alaihi salam ba'da jundihi bi faqdi as-suwa'. Nampaknya tidak lama setelah Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan piala itu ke dalam karung saudara kandungnya, yaitu karungnya Bunyamin, beliau langsung mengumumkan kepada pengawal-pengawalnya, kepada menteri-menterinya, kepada petugas-petugasnya bahwa piala raja hilang. Tidak lama setelah beliau memasukkan, ya, langsung beliau umumkan kepada pengawal-pengawalnya, ini piala kita ini yang terbuat dari emas ini hilang ini. Ya. Wa amarahum bil bahsi anhu, dan kemudian segera memerintahkan kepada seluruh pengawalnya, seluruh menteri-menterinya, petugas pegawainya untuk mencari piala emas itu. Wa yabdu anna qara'inal ahwali asyarat ila annahu la yumkin an yakuna al-akhidh ghairu hadhihi al-'ir. Dan nampaknya bahwa semua alibi, semua tanda-tanda yang mengambil piala itu tidak diarahkan, tanda-tanda itu tidak mengarah kecuali kepada kelompok kafilah, ya, kafilah onta ini yang 11 orang. Kenapa alibinya hanya mengarah kepada kelompok ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena tidak ada kelompok yang lain yang datang pada saat itu kecuali mereka. Ya, tidak ada kafilah lain kecuali kafilah yang 11 orang ini yang merupakan saudara-saudara Yusuf. Atau karena Nabi Yusuf alaihissalam auma'a ilaihim, mengisyaratkan kepada pengawal-pengawalnya bahwa yang ambil itu sana. Mungkin ada kafilah yang lain, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengisyaratkan kepada pengawal-pengawalnya bahwa yang dicurigai mengambil piala itu, mencurinya adalah yang sana tuh. Ya kan? Walhasil annahu qama munadin yukarriru nida mu'liman. Intinya langsung pada saat itu ada pengawalnya yang mengumumkan pengumuman. Pengumumannya berbunyi, ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai kafilah, ya, wahai kafilah, wahai rombongan, sesungguhnya kalian ini pencuri. Kalianlah yang mencuri ini piala raja. Wa ta'kiduhu lil amri yush'iru bi annahu lam yakun fil makani ghairuhum. Nah, di sini nih pengumuman yang hanya ditujukan kepada mereka. Jadi dia yang pengumuman ini menggunakan kalimat penegas, innakum. Inna itu adalah harfu taukid, huruf penegas. Sesungguhnya kalian. Huruf penegas ini mengisyaratkan bahwasanya tidak ada kelompok lain yang datang pada saat itu kecuali satu kelompok ini saja. Innakum lasariqun, sungguh kalian benar-benar pencuri. Wal muadzinu ragma ittihamihi lahum lima ikhtaffa bil mawqif min qara'in fa innahu lam yuhaddid ahadan bi'ainihi wa fi dzalika naw'un minal hikmah. Yang mengumumkan pengumuman pencurian ini dan menuduhkan kepada kelompok tersebut yang melakukannya,
meskipun alibinya sudah sangat amat jelas dan kuat mengarah kepada mereka, tetapi yang mengumumkan pengumuman ini tidak menuduh satupun di antara 11 orang itu. Ya kan? Tidak menuduh satu di antara 11 orang itu. Tapi dia hanya mengatakan innakum, kalian semuanya, dan tidak menentukan satu orang pun. Di sini kata beliau ada hikmahnya. Ya, mengapa tidak ditunjuk satu orang sebagai pelakunya? Ya kan, tidak mungkin semuanya melakukan itu. Wa talhad fi hadzal hiwari min al asalibil muhimmati fit tarbiyati wa fit ta'amuli ma'an nas. Ya. Anda akan memperhatikan dalam dialog ini nantinya, ya, dialog antara Nabi Yusuf alaihi salam dan saudara-saudaranya di dalam mengungkap siapa pencurinya. Ada dialog yang terjadi. Dalam dialog ini ada uslub, ada metode yang sangat baik digunakan untuk mendidik dan sangat baik digunakan di dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial. Apa metode itu? Metodenya i'ta'al mukhti'i fursatan liya'uda an khata'ihi, memberikan kesempatan bagi orang yang telah melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah salah satu metode yang sangat amat baik digunakan di dalam mendidik. Kita tahu bahwa anak kita ini bersalah. Jangan langsung hukum begitu saja, tapi berikan dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita berinteraksi dengan banyak orang dalam kehidupan sosial. Ada yang melakukan kesalahan kepada kita. Jangan tiba-tiba langsung hukumi dia. Ya, tapi berikan dulu dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Beliau mengatakan di sini, Nabi Yusuf alaihissalam lam ya'idhum bil afwi faqat. Nabi Yusuf alaihissalam tidak menjanjikan kepada mereka itu maaf saja, ya kan? Bukan hanya maaf, saya ampuni kalian, saya maafkan kalian meskipun kalian sudah mencuri ini. Ya, bukan cuman diberikan maaf, dijanjikan maaf, tetapi beliau juga menjanjikan kepada pelakunya, pelaku pencurian itu, idza radda aswa, jika dia mau mengembalikan piala itu, adalah hamlu ba'irin badalan minhu, dijanjikan sepenuh onta makanan sebagai gantinya kalau dia mau mengembalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Untuk yang bisa mengembalikan piala raja itu, himlu ba'ir, dia akan mendapatkan bahan makanan sepenuh onta. Kalau kita sekarang bahan makanan sepenuh truk, ya, yang bisa mengembalikannya. Wa ana bihi za'im, saya jaminannya, ya, untuk memberikan dia satu truk, ya, atau satu onta penuh. Kemudian wa akkada lahumul wa'd, ya, dan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, menguatkan janji itu untuk mereka. Wa fi hadza dalilun ala anna al-gharda laisa i'tirafal jani. Pada metode ini ada petunjuk bahwasanya tujuannya bukan semata-mata membuat pelaku tindak kriminal itu mengaku saja. Ya, bukan tujuannya supaya dia mengaku saja, saya yang ambil, afwan, maaf, ya kan? Tetapi ada tujuan yang lain. Apa itu? Lakin al-muhim islah ma afsadahu. Tetapi tujuan utamanya adalah bahwa dia memperbaiki kesalahannya, bukan sekedar mengaku lalu tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahannya. Mengaku dan siap untuk memperbaiki kesalahan. Wa tasji'uhu 'ala at-takhallus minadz-dzambi, dan memotivasi dia untuk
melepaskan diri dari tindakan dosa itu. Wali ahammiyati hadhihi al-laftah at-tarbawiyah adribu misalan. Karena pentingnya ya poin ini sebagai metode dalam mendidik ya, yaitu memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya, bukan sekedar mengakui kesalahannya, tetapi memotivasi dia untuk memperbaiki kesalahannya. Karena pentingnya masalah ini, kata beliau, maka saya akan buat satu contoh nih. Saya buat satu contoh. Apa contohnya? Beliau mengatakan, "Lau akhadha ahadul abna'i syai'an minal mali khafiyatan." Seandainya salah seorang di antara anak kita ini mengambil barang sembunyi-sembunyi, nyolong dia, mencuri dia. Fahawala al-ab daf'ahu li'tiraf. Lalu ayah ini, bapaknya ini berusaha memotivasi anaknya untuk mengaku, siapa di antara kalian yang ngambil ini uang 100.000? Mengaku memang nih. Ya. Siapa mengaku. Ya. Fasayuhawilul ibnu inkar ma amkanahu dzalik. Kalau begitu caranya bapak, sekedar ingin membuat anak itu mengaku, maka setiap anak berusaha mati-matian untuk mengingkari, mengelak semampu yang dia bisa. Kalau tujuannya bapak cuman ingin membuat pelakunya mengaku doang, maka anak itu pasti akan menolak. Dia akan terus mengelak ya, dan menghindar. Fayajma'u bainas sariqati wal kadhib, sehingga metode ini menimbulkan dua kesalahan. Yang pertama, anak itu mencuri, dan yang kedua, nanti anak itu berbohong karena dia tidak mau mengaku. Bukan saya tadi begini, terus dia mengelak dengan sejumlah kebohongan. Maka metode ini hanya menciptakan untuk anak itu kesalahan berikutnya. Dia akan berbohong demi mengelak untuk mengaku. Bainama law asy'arahu al-ab bi anna al-muhim bin nisbati lahu mu'alajat al-khata'. Ya. Bandingkan seandainya tujuan utama sang ayah ya, bukan sekedar anak itu mengaku, tetapi memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan, bukan supaya anak itu mengaku saja lalu kemudian dihukum, tapi untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan. Wa annahu sayujawizu anhu ala alla ya'ud, dan bahwasanya sang ayah akan memaafkannya. Yang penting dia tidak kembali melakukannya, dia tidak mengulanginya lagi. Fa sayastajibul ibnu li talabi abihi, maka nanti anak itu akan memenuhi permintaan ayahnya untuk memperbaiki kesalahannya agar ia mendapatkan maaf ya, dan ampunan dari ayahnya. Wa rubbama bayyana lahu ad-dafi' liiqdamihi ala mithli hadha at-tasarruf, dan boleh jadi anak itu nanti yang menjelaskan kepada ayahnya mengapa dia melakukan itu, apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Mungkin dia akan mengatakan, tadi saya ketemu dengan temanku, nasuruh kak beli ini, berarti ada uangku, ya tahu? Nasuruh kak bilang, ambil saja uang bapakmu. Dia bilang sama saya. Akhirnya bisa lebih berterus terang anak itu tentang penyebab mengapa dia melakukannya. Kalau tujuan bapak itu adalah untuk memperbaiki keadaan, bukan hanya sekedar membuat anak itu mengaku lalu kemudian nanti dihukum. Wa fi dzalika 'aunu lil abi 'ala isti'salil mushkilah min juzuriha, dan pada metode ini ya sang ayah sangat terbantu untuk mengatasi setiap masalah langsung ke akarnya, ke akar masalahnya. Temanmu pale, kalau begitu kau jangan berteman dengan dia. Karena Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Agama dan perilaku seseorang itu tergantung dengan temannya. Karena kamu berteman dengan temanmu yang itu tersuruh-suruh kau mencuri warna bapakmu, kamu mencuri. Kalau begitu kau jangan berteman dengan dia. Berarti dia telah mengatasi masalah ini langsung dari akarnya.
Wa yabdu anna fi syari'ati ahli Misr kana al-masruq yu'khad wa yu'aqab as-sariq duna akhdhihi. Dan nampak pada kisah ini bahwa undang-undang yang berlaku di negara Mesir pada saat itu untuk kasus pencurian, bahwa barang yang dicuri itu dikembalikan, pelakunya dihukum dan tidak ditahan. Itu undang-undang yang berlaku di Mesir kala itu, bahwa untuk kasus pencurian barang diambil kembali, lalu pelaku pencuri dihukum namun tidak ditahan. Amma fi syari'ati Yaqub, adapun dalam undang-undang syariat Nabi Yaqub, agama yang dibawa oleh Nabi Yaqub tentang kasus pencurian, dan ini adalah merupakan syariat ilahiyah, bahwasanya selain barang itu dikembalikan dan pelaku dihukum, pelakunya juga harus ditahan. Pelakunya juga harus ditahan, tidak dilepas. Nah, ini syariatnya Nabi Yaqub. Walau amila Yusuf bi syariati ahli Misr lama tamma muraduhu. Seandainya Nabi Yusuf pada saat itu menghukum saudaranya ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Mesir, maka maksud tujuan Nabi Yusuf tidak tercapai. Kan maksudnya apa Nabi Yusuf kasih begitu saudaranya? Maksudnya apa? Supaya Bunyamin ditahan dan dikasih pulang. Ya. Tapi kalau dihukum pakai undang-undang Mesir pada saat itu, saudaranya harus pulang, hanya dihukum lalu kasih pulang. Tapi kalau syariatnya dipakai Nabi Yaqub ada di mana ketika itu? Di Kan'an, di Irak, ya kan? Mereka dari Irak menuju ke Mesir, ya, minta bantuan pangan. Maka oleh karena itu, lidzalika hawara ikhwanahu. Jadi Nabi Yusuf berdialog kepada saudara-saudaranya ini. Wa anzala as-sariq ala hukmihim, dan Nabi Yusuf berusaha untuk menghukum pencuri ini sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka, yaitu syariatnya Nabi Yaqub di Kan'an, bukan undang-undang Mesir. Tawti'atan li akhdhihi bi iqrarihim, agar ada kesepakatan untuk menahan Bunyamin di Mesir, di istananya Nabi Yusuf, sesuai dengan kesepakatan dan pengakuan mereka sendiri. Qalu, mereka mengatakan, ya, kan Nabi Yusuf mengatakan, apa hukumannya? Mereka menjawab, jazaohu man wujida fi rahlihi. Hukumannya, ya, ditimpakan kepada siapa yang ditemukan piala itu di karungnya, dia yang harus tanggung hukumannya. Fahuwa jazaohu, maka dia yang harus dihukum. Wa kana min kaidillahi li Yusuf an alhaman nadhir ta'khiran nadhar fi wi'a'i akhihi as-saghir, dan merupakan salah satu bentuk, ya, tipu daya Allah, ya, kaid, ya, atau trik, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada petugas-petugas yang memeriksa karung-karung itu. Allah ilhamkan agar mereka tidak memeriksa terlebih dahulu karungnya Bunyamin. Sebab kalaulah karungnya Bunyamin yang langsung diperiksa, akan terbongkar triknya. Ini gara-gara rencananya mereka ini, triknya mereka ini, ya. Tapi dimulai dari saudara-saudaranya terakhir, ya, inilah sesuatu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para petugas itu, ya, di luar perencanaan Nabi Yusuf, di luar perencanaan Nabi Yusuf, di luar perintah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan hanya mengatakan periksa karung-karung mereka semuanya. Lalu tiba-tiba saja mereka terlebih dahulu memeriksa karung-karung saudara tirinya Nabi Yusuf. Fabada bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi, lalu mereka memulai memeriksa karung-karung yang 10 orang ini, ya, sebelum memeriksa
karungnya saudara kandung Nabi Yusuf itu Binyamin. Walau badara ila wi'akhihim thumma istakhrajahu minhu wa rubbama athara ba'du syakki. Ya, seandainya mereka langsung memulai dari karungnya saudara kandungnya Nabi Yusuf yaitu Binyamin, maka hal itu dapat memicu keraguan-raguan mereka bahwa ini hanyalah trik ya, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf atau menteri-menterinya. Walihada qala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, summa allati tufidu at-tarahi wat ta'qib. Summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian setelah itu ia mengeluarkan piala itu dari karung saudara kandungnya. Summa di sini mengesankan bahwa ada jeda, ada perantara, tidak langsung menemukan piala itu di karung saudaranya, ada jedanya, ya kan? Jedanya berapa lama? Berapa lama diperiksa masing-masing 10 karung itu? Itulah jedanya. Ya, sehingga kemudian pada akhirnya ditemukanlah piala itu di karungnya saudara kandung Nabi Yusuf. Sampai jam 9. Tinggal berapa menit nih? Ya, 9 menit. Poin berikutnya, sakata Bunyamin walam yudafi' an nafsihi. Ketika Bunyamin dituduh mencuri, ternyata Bunyamin hanya diam aja membisu, enggak melakukan pembelaan sama sekali terhadap dirinya, tidak menyangkal, diam membisu 1000 bahasa. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya di sini beliau katakan, wa min huna yanbaghi an nalhadha anna al-muttaham qad yura'i ba'd al-masalih. Di sini penting untuk kita perhatikan bahwa orang yang tertuduh kadang harus memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan tertentu untuk dia berbicara, menyangkal atau diam. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dia perhatikan sesuai dengan kemaslahatan. Dia ngomong, mengelak, membantah atau diam. Au yuhawil daf'a ba'dil mafasid fayaskut wa la yudafi' an nafsihi. Atau dia berusaha untuk mengelak dari mudarat tertentu sehingga dia memilih untuk diam dan tidak membela diri. Diam aja. Mengapa? Ada tujuan tertentu yang dia inginkan dalam diamnya, atau ada mudarat yang lebih besar yang ingin dia hindari ketika dia ngomong, maka lebih baik dia diam dalam kondisi tertuduh. Lidzalika laisa bid-darurati an yakuna likulli man lam yubri nafsahu muqirran ala nafsihi bituhmati walau azumat. Ya. Oleh karena itu kata beliau, tidak mesti bahwa orang yang dituduh dan tuduhan itu sebenarnya tidak terbukti pada dirinya, bahwa dia harus mengakui bahwa itu tuduhan itu tidak pantas ke saya. Dia harus membela diri. Tidak mesti dia membela diri dari tuduhan itu kalau dia memang lepas dari tuduhan tersebut. Tidak mesti. Ya. Tidak seharusnya, ya. Tidak selalu maksudnya bahwa orang yang dituduh itu harus membela diri seandainya tuduhan itu tidak tepat. Ya. Lidza fa idza tuhima ahadun ma'rufun bi husni sirati fayambaghi adamul ajalah fil hukmi alaihi bi anna iqtaraf mattuhima bihi fi'lan. Dan oleh karena itu kata beliau, kalau ada orang yang baik nih yang sudah diketahui kredibilitasnya tiba-tiba dituduh melakukan tindakan kriminal lalu dia diam, maka kita tidak boleh tergesa-gesa membenarkan tuduhan itu. Dia diam berarti benar, maka kita tidak boleh tergesa-gesa menghukumi dia bahwa dialah pelakunya lantaran dia diam. Fa yas'ul mar'u sukut 'anil idla'i bi hukmi ghair mukallaf bil batti fihi. Ya. Jadi dibolehkan bagi orang yang tertuduh itu untuk tidak
menjawab untuk tidak membela diri, ya, dan mengelakkan dirinya dari tuduhan tersebut. Itu boleh, ya, boleh yang dituduh itu untuk diam aja, ya. Dia punya hak untuk diam. Wala maslahata lahu minal khawdi fihi, ya, manakala ia memandang bahwasanya diamnya itu lebih bermaslahat, ya, diamnya itu lebih menguntungkan, ya, dan tidak baik bagi dia kalau dia berbicara atau membela diri. Bal rubbama tarattaba ala nutqihi wa ta'annihi ma la ya'nihi khatlun kana fi ghinan anhu. Dan boleh jadi justru bicaranya, ya kan, pembelaan terhadap dirinya, ya, justru akan mendatangkan masalah yang lebih berat bagi dirinya dibandingkan kalau dia hanya diam saja. Selanjutnya, ya, beliau mengatakan walam ya'ba Yusuf ala ihsanihi wa karimi khuluqihi bi talabi ikhwanihi walam yastajib li rajaihim bi akhdhi ahadihim badalan min Bunyamin mura'atan li hali abihim raghma annahu ashfaqa bi abihi minhum. Ya, di sini ada hikmah yang Syekh tempatkan dalam satu judul, ihkamul atifah bi'iqalil aqli wa tawjihil aqli binuril wahyi. Jadi perasaan itu harus dibimbing oleh akal, dan akal itu harus dibimbing oleh wahyu. Jadi perasaan itu tidak boleh langsung diikuti begitu saja, tapi dia harus dikendalikan oleh akal. Dan akal itu nggak boleh diikuti begitu saja, tapi akal itu harus dikendalikan oleh wahyu. Bagaimana kisah yang bisa ditarik pelajaran ini darinya? Yusuf alaihissalam dengan sikap baiknya, dengan kemuliaannya, dengan akhlaknya yang demikian terpuji, kesantunan dan kelembutannya, ya, meminta saudaranya untuk tetap ditahan dan tidak memenuhi permintaan saudara-saudara tirinya untuk mengembalikan Bunyamin, karena bapaknya sangat menyayanginya. Nanti bapaknya sedih, dia sudah kehilangan kakak pertamanya, lalu kalau kehilangannya lagi yang ini, bagaimana nanti bapak kami, kesedihannya akan memuncak, bla 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 bla. Nabi Yusuf tahu bahwa itu akan berdampak negatif bagi bapaknya nanti kalau Bunyamin hilang lagi. Perasaan Nabi Yusuf sebenarnya, ya, sangat sangat kasihan dengan kondisi bapaknya nanti kalau Bunyamin ditahan lagi nih, ya kan? Perasaannya, ya. Tapi Nabi Yusuf tidak mengikuti perasaannya, karena ada target yang lebih besar yang dia inginkan, akalnya, ya. Dan pertimbangan akalnya untuk mencapai target itu sebenarnya dibimbing oleh wahyu. Baik, li'annahu la majala lil atifati idza qarrara hukmul aqli anna al maslahata fi khilafiha. Karena tidak ada peluang bagi perasaan. Kalau sudah akal yang menetapkan suatu hukum, maka tidak ada peluang bagi perasaan. Tidak ada baper-baperan, ya, bawa perasaan. Kalau akal sudah menetapkan suatu hukum, maka diabaikan perasaan. Jika saja keputusan hukum itu sesuai dengan kemaslahatan, meskipun nanti berbeda dengan tuntutan perasaan, ya, maka tuntutan perasaan diabaikan. Ya, seperti dalam kasus ini. Antum paham, ya? Ya, saya khawatir nanti penjelasan saya bertele-tele, apa maksudnya ini? Bisa dipahami, ya? Kira-kira, ya? Ya, yang penting paham. Fa idza kana ma'a dzalika wahyun aw amrun syar'iyyun fala khirata illa fima qadallahu ta'ala. Apalagi kalau memang ada petunjuk wahyu, ada petunjuk syariat,
atas keputusan akal, atas hukum yang ditetapkan oleh akal yang bertolak belakang dengan perasaan, maka tidak ada lagi pilihan kalau begitu kecuali mengikuti keputusan akal yang dibimbing atau yang sesuai dengan syariat atau wahyu. Tidak ada lagi pilihan yang lain kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, hanya saja perkataan orang-orang beriman itu jika ia diminta atau diajak untuk melaksanakan hukum Allah dan hukum Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dalam surah An-Nur ayat berapa? 51 ya. Wal qaidatul lati yanbaghi an yustamsaka biha ihkamul atifati bi'iqalil aqli. Dan kaidah yang mesti kita pegang, prinsip yang mesti kita pegang adalah ihkamul atifati bi'iqalil aqli. Mengontrol perasaan dengan kontrol akal. Ya, mengendalikan perasaan sesuai dengan kontrol akal. Wa taujihul aqli binuril wahyi, dan mengarahkan akal sesuai dengan petunjuk wahyu. Perasaan dikontrol sesuai dengan pertimbangan akal, dan pertimbangan akal dikontrol sesuai dengan petunjuk wahyu. Jadi wahyu yang lebih tinggi posisinya dalam mengontrol. Wahyu mengontrol akal, akal mengontrol perasaan. Ya, jangan dibalik. Ya, perasaan mengontrol akal, akal mengontrol wahyu. Jadi liberal kita nanti. Taib, demikian ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampai pada halaman yang berapa ini? Halaman ke-76 ya. Terkait dengan apa ini? Kaidah ihkamul atifati bi'iqalil aqli wa tawjihil aqli binuril wahyi. Ya, mengontrol perasaan dengan akal dan mengarahkan akal dengan petunjuk wahyu. Baik, semoga kisah ini jelas dan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmahnya dapat difahami sehingga hal itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sosial kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bisa juga kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.